Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Widya Lestari. Di kelas 10 MIPA ini, Ibu mengajar pelajaran biologi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berikut adalah kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran hari ini, oke, yuk kita saksikan video berikut ini. Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah biologi berasal dari gabungan bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup dan permasalahannya. Objek yang menjadi kajian biologi sangat banyak dari berbagai tingkat organisasi kehidupan yang meliputi tingkat molekul. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup, seperti protein hingga asam nukleat. Pada tingkat ini dipelajari bagaimana molekul-molekul tersebut dibuat dan apa fungsinya dalam menunjang kehidupan suatu organisme. Kajian biologi di atas molekul terdapat sel. Pengkajian tentang sel hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Objek dan persoalan biologi pada tingkat sel dipelajari dalam cabang ilmu sitologi atau biologi sel. Berikutnya, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan. Cabang biologi yang mempelajari jaringan disebut histologi. Selanjutnya, kamu pasti sudah tidak asing dengan jantung, paru-paru, ataupun lambung. Ya, itu adalah organ-organ tubuh. Kajian biologi pada tingkat organ meliputi asal-usul perkembangan organ beserta fungsinya hingga kelainan yang terjadi pada organ. Cabang biologi yang mempelajari organ disebut organologi. Berbicara mengenai organ, pernahkah kamu menyadari organ tubuh perlu dijaga karena akan berdampak pada kesehatan kita? Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Lalu, seberapa penting menjaga pola hidup sehat? Menjaga pola hidup sehat menjadi penting karena agar kesehatan tubuh tetap terjaga, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat? Simak video berikut ini untuk tahu dampaknya.
Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling terkait disebut sistem organ. Misalnya, pada saat kalian makan, maka akan melibatkan beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, hingga usus. Organ-organ tersebut bekerja sama menghasilkan sari-sari makanan untuk diserap tubuh. Nah, organ-organ yang bertugas mencerna makanan merupakan contoh sistem organ yang disebut sistem pencernaan. Organisasi kehidupan selanjutnya adalah tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Beberapa organisme uniseluler misalnya bakteri dan protozoa. Sedangkan manusia, tumbuhan, kucing, sampai monyet merupakan contoh organisme multiseluler. Kumpulan beberapa individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan waktu tertentu disebut sebagai populasi. Objek kajian biologi pada tingkat populasi meliputi perkembangan populasi seperti mortalitas, natalitas, dan migrasi. Jika pada suatu tempat terdapat beberapa individu sejenis disebut populasi, biasanya juga ditemukan kelompok-kelompok individu sejenis yang lain. Maka, kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut sebagai komunitas. Suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut sebagai organisasi tingkat ekosistem. Dan yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Bioma meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Misalnya, gurun pasir. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan materi yang telah ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang kalian belum pahami melalui Google Classroom. Jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa bertanya lewat forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah sekarang, bernyanyilah bersama.